pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, 4 Serikandi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin resmi menyandang gelar guru besar. Rektor Universitas Hasanuddin menyebut pengukuhan ini sebagai refleksi kekuatan kaum perempuan di dunia akademik. Berikut berita selengkapnya. Universitas Hasanuddin kembali menambah deretan guru besar dalam mengukuhkan 4 profesor wanita dari Fakultas Teknik. Refleksi kekuatan perempuan ini menginspirasi Unhas. Pengukuhan yang berlangsung dalam rapat paripurna Senat Akademik, Kamis 15 Mei 2025 ini, dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Profesor Unhas, Profesor Dr. Pangeran Munta SH.MH DFM. Mereka 4 Serikandi Fakultas Teknik yang resmi menyandang gelar guru besar adalah Profesor Dr. Insinyur Sri Mawar Said MT, Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Operasi Pembangkit, Departemen Teknik Elektro nomor anggota 570. Profesor Dr. Eng Insinyur Rita Irmawati STMT, Guru Besar Bidang Ilmu Teknologi Bahan Konstruksi, Departemen Teknik Sipil nomor anggota 571. Kemudian Profesor Dr. Eng Insinyur Intan Sari Areni STMT IPU, Guru Besar Bidang Ilmu Telekomunikasi dan Pengolahan Multimedia, Departemen Teknik Elektro nomor anggota 572, dan Profesor Dr. Insinyur Ulfaria Irfan STMT IPM, Guru Besar Bidang Ilmu Geokimia Batuan Teknik, Departemen Teknik Geologi nomor anggota 573. Ketua Dewan Profesor Unhas Profesor Dr. Pangeran Munta mengatakan, dengan pengukuhan ini jumlah guru besar Unhas mencapai 468 orang, dengan 347 diantaranya telah dikukuhkan dan 121 lainnya masih menunggu giliran. Ia pun menyoroti pengukuhan 4 profesor wanita dari Fakultas Teknik sebagai momen istimewa. Dalam kesempatan tersebut, keempat guru besar menyampaikan pidato pengukuhan mereka. Profesor Dr. Insinyur Sri Mawar Said MT menyampaikan orasi terkait manajemen operasi pembangkit listrik. Profesor Dr. Eng Insinyur Rita Irmawati STMT membahas pengembangan material konstruksi berbasis limbah untuk mendukung infrastruktur berkelanjutan. Profesor Dr. Eng Insinyur Intan Sari Areni STMT IPU menyampaikan pidato mengenai teknologi telekomunikasi dan multimedia untuk masyarakat inklusif. Terakhir, Profesor Dr. Insinyur Ulfaria Irfan STMT IPM menyampaikan orasi tentang peran geokimia batuan dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia. Rektor Unhas Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi kepada 4 guru besar yang baru dikukuhkan. Ia menyebut mereka sebagai Serikandi yang merefleksikan kekuatan, keberanian, kemandirian, kepandaian, serta kepemimpinan. Alhamdulillah pada hari ini adalah hari spesial buat Universitas Hasanuddin, di mana pidato penerimaan guru besar ditandai dengan suatu fenomena yang menarik karena 4 orang ini semuanya adalah Serikandi yang luar biasa dengan prestasi yang cemerlang, dan ini membuat Universitas Hasanuddin kelak suatu saat ya akan menjadi sumber inspirasi buat para kaum perempuan Indonesia, bahwa kita harus bisa berkontribusi nyata di semua lini, di semua aspek kehidupan termasuk di perguruan tinggi. Ilmuwan-ilmuwan hebat tadi ini terbukti bahwa keempat-empatnya itu adalah perempuan yang luar biasa, sudah terbukti tentu melalui jabatan guru besarnya sebagai profesor, tapi juga dari presentasi mereka ini semua luar biasa, dan saya merasa bangga sebagai Rektor Unhas bahwa Unhas betul-betul kaya dengan sumber daya manusia unggul. Selamat sekali lagi buat 4 Serikandi yang keren ini. Semoga karya-karyanya tidak berhenti sampai pengukuhan atau penerimaan pidato ini, tapi ke depan akan terus-menerus berinovasi, berkembang, mengembangkan diri dalam kaitannya dengan menghasilkan riset-riset dan inovasi-inovasi baru. Prof. JJ Sapanakraf dari Rektor Unhas ini berharap dengan adanya pengukuhan guru besar semakin memperkuat kualitas akademik dan kontribusi Universitas Hasanuddin bagi bangsa dan negara.
Aminah Rahma Ahmad, Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melakukan kunjungan belajar di studio Unhas TV. Mereka melihat secara langsung prosesi produksi dan penyiaran sebagai bagian dari proses pembelajaran salah satu mata kuliah. Belajar tidak hanya dari teori, itulah yang ingin ditanamkan dalam mata kuliah dasar-dasar broadcasting di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Sebagai bagian dari metode pembelajaran praktik lapangan, sebanyak 32 mahasiswa ini mendapat kesempatan melihat langsung proses produksi dan penyiaran di Unhas TV pada Kamis 15 Mei 2025. Mereka ditunjukkan proses perekaman podcast serta alur produksi yang berlaku di Unhas TV. Mereka juga dikenalkan peralatan siaran dan mencoba langsung menjadi host atau presenter program sebagai salah satu proses kerja dunia penyiaran. Menurut dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar broadcasting Andi Fauzia Astrid, dengan pendekatan langsung ke industri, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep-konsep penyiaran secara lebih konkret dibandingkan hanya melalui penjelasan di dalam kelas. Pihaknya pun siap menjembatani mahasiswa yang ingin magang dan mempelajari lebih mendalam dunia broadcasting. Jadi ini untuk kunjungan media, mata kuliah dasar-dasar broadcasting, kami pilih Unhas TV. Mungkin di Makassar hanya Unhas TV yang masih eksis untuk televisi yang berada di lingkup liputan kampus ya. Dan tentu saja peralatannya luar biasa, lengkap. Jadi sekalian mahasiswa bisa belajar peralatan, belajar bagaimana podcast, belajar melihat fitur-fitur untuk editing, dan juga belajar bagaimana jadi presenter tadi. Tak hanya kunjungan belajar ke Unhas TV, kegiatan serupa juga dilakukan di media lain, seperti ke stasiun Radio Rewako FM, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, dan Organisasi Pers Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Rahmatia, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, sejumlah mahasiswa Universitas Hasanuddin mengungkap peran keluarga bagi mereka generasi Z. Di antaranya ada yang menilai keluarga sebagai fondasi utama. Berikut makna keluarga menurut mereka. Setiap tahunnya di tanggal 15 Mei diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional, sebuah momentum untuk menghargai peran penting keluarga dalam kehidupan bermasyarakat. Di tengah kesibukan dan dinamika kehidupan modern, lantas bagaimana pandangan mahasiswa Universitas Hasanuddin selaku generasi muda terhadap arti keluarga? Bagi Nur Halisha, mahasiswa Fakultas Keperawatan Unhas, keluarga memiliki makna yang sangat mendalam dan tak tergantikan. Nur Halisha menekankan bahwa keluarga adalah segalanya, sehingga tidak ada yang dapat menggantikan peran keluarga. Dan peran mereka sangat signifikan dalam membentuk dirinya menjadi individu seperti saat ini. Menurut saya, keluarga itu adalah segalanya. Jadi tidak ada yang dapat menggantikan peran keluarga. Mau kita keluar pun, kita ketemu dengan banyak sekali kalangan teman, tentu saja kita akan kembali lagi kepada keluarga. Keluarga di sini tuh banyak jenisnya. Ayah, ibu, saudara dan lain sebagainya. Meskipun saya di sini adalah anak tunggal, tapi keluarga di sini sangat luas menurut saya. Ada nenek kakek saya dan lain sebagainya, dan peran keluarga dalam hidup, dalam membentuk saya menjadi sekarang itu sangatlah berarti begitu. Pandangan senada juga diungkapkan oleh A. Muhammad Ivan M., mahasiswa Fakultas Kehutanan Unhas. Ivan memaknai keluarga lebih dari sekadar ikatan darah. Ia menggambarkan keluarga sebagai mereka yang ada di kala seseorang senang maupun susah, serta menyoroti kepedulian tulus keluarga terhadap kesejahteraan dan masa depan anggotanya. Bahkan sampai rela berkorban demi kebaikan orang yang mereka sayang. Keluarga adalah mereka yang ada di kala kamu sedang senang maupun saat kamu kesusahan. Keluarga adalah mereka yang hatinya tidak tenang ketika melihat dirimu sedang gelisah. Keluarga adalah seseorang yang peduli terhadap masa depanmu. Seseorang yang bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri demi peduli terhadap dirimu. Pandangan Lisa dan Ivan ini mencerminkan nilai-nilai keluarga tetap relevan dan mendalam bagi generasi muda.
Di tengah arus globalisasi dan individualisme, keluarga tetap menjadi pilar penting dalam memberikan dukungan emosional, membentuk karakter, dan menjadi tempat berlindung yang utama. Peringatan Hari Keluarga Internasional ini menjadi pengingat akan pentingnya mempererat tali persaudaraan dan menghargai peran keluarga dalam kehidupan setiap individu. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Pemirsa, sebuah kebiasaan yang kelihatannya sepele, yakni microsleep atau tidur sekejap tanpa sadar, nyatanya memiliki akibat yang fatal. Lalu, apa microsleep itu dan bagaimana itu bisa terjadi? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Microsleep adalah kondisi saat sebagian dari otak memasuki fase tidur meski mata terbuka dan tubuh masih beraktivitas. Umumnya terjadi dalam hitungan detik, namun cukup untuk menyebabkan kecelakaan atau kesalahan fatal. Menurut dokter spesialis saraf, Dr. Raisa Al-Fatir Heri SPN, gejala ini paling sering terjadi akibat kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk. Kualitas tidur yang dimaksud adalah tidur yang penuh, berkesinambungan, tanpa terpecah-pecah, dan tidak disertai ngorok berlebihan yang mengurangi asupan oksigen ke otak. Meski durasi tidur cukup, kualitas yang buruk dapat memicu kepenatan, pusing, hingga microsleep di siang hari. Jadi microsleep itu sebenarnya tidur singkat ya, tidur singkat yang terjadi tiba-tiba. Jadi itu sign sebenarnya tanda bahwa kita lagi dalam fase yang sangat lelah. Jadi memang ada alarm sign bahwa tubuh kita tuh butuh istirahat, tapi kita memaksakan untuk lanjut beraktivitas, sehingga kadang terjadi microsleep. Nah, microsleep itu terjadi, jadi ada sebagian dari otak kita yang tertidur, tapi bagian otak lain itu masih terjaga. Makanya berlangsungnya cuma hitungan detik, bahkan kadang cuma 30 detik, setelah itu langsung terbangun. Karena memang part of our brains itu masih merasa bahwa kita masih butuh ini untuk terjaga, dan memang mereka masih terjaga. Jadi ada banyak sekali penyebab dari microsleep, dan paling sering itu adalah insomnia. Jadi terutama terjadi pada pasien-pasien yang sulit tidur saat malam hari. Tidak hanya itu, kebiasaan seperti mengonsumsi kafein mendekati jam tidur, olahraga berat di malam hari, atau makan terlalu larut juga bisa mengganggu ritme tidur. Bila modifikasi gaya hidup masih belum memperbaiki kondisi, dokter menyarankan untuk segera berkonsultasi ke ahli, karena bisa saja diperlukan pengobatan tambahan yang membantu tubuh lebih rileks dan tidak mudah mengalami tidur singkat di siang hari. Nah, yang memicu itu paling sering tadi insomnia. Jadi tidur yang kurang baik. Jadi kalau kita bicara tentang tidur, kita bicara tentang kualitas tidur. Nah, kualitas tidur itu indikatornya yang pertama durasinya harus cukup. Jadi durasi yang cukup itu tadi 6-9 jam, tidak di bawah 6, tidak di atas 9. Yang kedua, selain durasi yang cukup, kualitas tidurnya juga harus baik. Nah, jadi kualitas tidur yang baik itu maksudnya ketika kita tidur itu tidak tersegmentasi. Jadi ketika kita bilang tidur 6 jam, bukan berarti tidur 1 jam, setelah itu bangun, setelah itu tidur 1 jam lagi, setelah itu bangun, itu bukan. Itu namanya segmented, bukan tersegmentasi yang kita maksud. Jadi memang 6-8 jam, 6-9 jam itu betul-betul tidur full 8 jam. Microsleep mungkin terlihat sekejap, namun dampaknya bisa meninggalkan penyesalan seumur hidup. Penanganan dini dapat mencegah risiko yang lebih besar dan membantu kembali beraktivitas dengan aman dan optimal. Andi Putri Najwa, Muhammad Syaiful, Unas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Putri Najwa mewakili seluruh yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.